Halo guys, kembali lagi bersama gua di RT guys channel. Di video kali ini gua mau bikin konten makan seblak guys. Tapi kali ini gua mau coba makan seblaknya pakai yang namanya nasi putih guys. Semoga aja enak ya guys. Untuk nasi putihnya gua ambilnya nggak terlalu banyak ya guys, karena gua takut nanti kalau nasi putih yang gua makan itu rasanya kurang enak kalau dicampur dengan seblak. Ini pertama kalinya guys gua makan seblak pakai nasi. Wow, susah ya. Nah, sambal fish-nya bagus guys, tebal. Seperti biasa guys, gua belinya selalu kalau seblak itu di seblak non cherry. Yes, panas banget guys, bener. Gila. Gila sih. Jadi gua tuh kalau beli itu penampakannya kayak gini guys. Kalau dibungkus, gua jarang banget lah guys makan di sana, karena di sana itu tempat orang nongkrong guys. Gua kan nggak suka nongkrong, mau makan nggak makan gitu, banyak banget orang yang nongkrong guys, jadi nggak enak lah. Gua kurang nyaman kalau harus di tempat rame ya seperti itu. Apalagi gua kan sendiri ya. Ada cerita kalau gua punya pasangan. Gue pengen pasangan lain lagi guys. Mungkin ke tempat-tempat kayak gitu ya happy aja. Oke ya mangkok gue kayaknya sih muat sih. Gila sih sumpah guys, Surabaya ini bener panas banget. Sekarang sudah jam berapa ini ya? Jam setengah 9 malam, tapi suhu udaranya itu di termometer HP masih tembus di angka 30 derajat guys. Gila emang. Kata orang-orang sih nerakanya lagi bocor guys. Buat pakai tumbak, aduh tumbak guys. Saya makanya terlalu kecil guys. Aduh tumbak guys. Tumpah kayaknya mangkoknya gua ambilnya terlalu kecil loh. Iya guys, terlalu kecil ya. Tumpah sampai tumpah guys. Ntar ya. Iya guys, gua mangkoknya ambilnya terlalu kecil ini guys. Cuma tumpah. Coba sih sebelahnya itu nggak pernah mengecewakan guys. Lalu enak gitu. Gua coba tuang di sini. Gua nggak berani gerak ini guys, karena benar-benar penuh banget. Gua salah sih ambil mangkoknya, kekecilan nih mangkoknya. Gua kekecilan banget mangkoknya. Gua salah kali ini guys. Gua kira pas gitu loh ini, ternyata kurang besar mangkoknya. Baru pindahan di piring gua ini guys, biar gua bisa gerak untuk ambil tisu. Kayaknya bakal enak-enak aja sih kalau nasi
dengan berlakukan sebelah kayak gini. Harusnya ya, tapi gua nggak tahu karena ini perdana banget. Guys, coba banget di meja gua ini. Aduh sialan, tisu gua jauh guys. Tisu gua letaknya jauh guys. Bismillah aja ya, supaya ketika gua gerak dari kasur ini tidak tumpah lagi. Guys, sekalian aja ya, gua setting kameranya dulu ya. Nah, gini kayaknya lebih better deh daripada yang tadi ya. Sorry banget ya guys, gua harus setting kamera gua dulu. Ternyata rasanya enak guys. Sebelah campur nasi. Masih benar-benar enak guys. Tapi jujur aneh, karena gua baru pertama kali ini ya coba. Aneh guys, menurut gua aneh. Semua aneh guys. Gak pakai nasi aneh, bener. Gak bohong gua, aneh. Tapi tetap enak guys. Wah boleh nih. Buat makan sore juga oke lah sebelah ini. Wah sinyat bener ya, enak banget. Wah sumpah masih enak. Kayak makan nasi capcay itu ya rasanya. Semua sih kalian harus coba sih. Sebelah pakai nasi. Coba gue cari dulu kerupuk sebelahnya. Nah ini kerupuk sebelahnya ini guys. Nah licin guys ini. Sumpah kerupuk sebelahnya licin banget sih. Nah ini kerupuk sebelahnya, gue pakai nasi. Pakai enak. Wow, gak expect sih gue guys, beneran gak expect. Ternyata ya saya enak nih guys. Pakai nasi, ini kerupuk sebelahnya ya. Iya beneran. Kalau kalian pernah makan nasi capcay ya itu lah rasanya. Kayak nasi capcay.
Coba lagi. Enak banget. Berarti tisu dulu guys, pinggir-pinggirnya piring. Enak kok gua ini. Banyak banget. Bekas-bekas sebelah yang tumpah. Gua angkat ke piring gua dulu guys, supaya nggak makan tempat. Oh, masih banyak yang tumpah ya. Untung aja meja ini sudah jadi hak milik gua. Jadi ketika kena sebelah ini nggak masalah. Wah, asli kenyang. Alarm kenyang gua bunyi guys. Padahal nasinya cuma sedikit doang. Sekarang sih gua pakai nasi kayak arahnya nasi kan. Telurnya tuh guys yang bikin kenyang. Protein. Rasanya gila sih seblak itu. Tapi khusus untuk yang di Nom Cherry ya guys. Kalau di tempat lain gua kurang ngerti. Nom Cherry ini hebat banget ya. Dia bisa menemukan resep yang kayak gini. Jadi kuahnya ini guys, selain kental dengan bumbu, tapi kental juga dengan telur. Jadi setiap kali gua makan kuahnya aja ini, itu gila, rasa telur dan rempahnya itu kuat banget. Hebat. Dia bisa menemukan kombinasi yang pas, resep yang pas. Tapi gua nggak tahu sih guys, seblak itu termasuk makanan yang sehat atau enggak, atau bahkan makanan yang merusak. Gua jujur nggak tahu. Tapi yang jelas seblak ini, khususnya di Nom Cherry ini, badan gua itu rasanya hangat. Dan kalau menurut gua banyak gizinya. Kenapa kok gua bilang banyak gizinya? Karena ini tadi protein telurnya gila. Kerupuknya ini dia bukan pakai kerupuk sembarangan. Sosisnya juga enak. Walaupun sosis juga sebenarnya kalau kebanyakan ya nggak bagus. Ini ada gorengan kayak gini nih. Juga enak, tapi gua nggak tahu sehat apa enggak. Oh, dulunya itu belum melimpah guys, kalau di Nom Cherry ini melimpah banget.
sayurnya juga banyak banget. Mungkin ya buat dia nggak sehat itu mungkin karena pedasnya mungkin guys. Banyak orang yang mengatakan sebelah itu makanan yang kurang sehat. Tapi enggak, gua nggak tahu sih guys. Di tempat lain itu sebelah yang normalnya itu seperti apa, gua nggak tahu itu jujuran. Aslinya sebelah itu kayak apa, gua nggak tahu. Yang jelas gua pertama kali beli sebelah itu nggak suka. Gua kan kepo, sebelah itu apa sih? Apa itu sebelah Bandung? Gitu guys, soal jualnya. Makanya gua beli sama adik gua makan 1-2 suapan buat taruh lagi guys. Karena rasanya menurut gua nggak pas tadi gua. Kayak rasa kencurnya kuat banget, pedas, beda banget lah sama ini. Berapa kali gue makan cepat tuh. Terus telurnya telur, bukan telur orang hari gini. Ini telurnya dua orang hari guys. Hingga dia tuh tebal gitu, kental pokoknya ini. Dan kaya rasa. Kalau yang pernah gua beli itu aneh-aneh guys. Ada yang rasa kencurnya kuat banget, ada yang cuma pedas doang, ada cuma asin doang, ada yang hambar gitu. Ini nggak ada yang bener guys selama gua coba sebelah itu. Dan setelah gua menemukan sebelah kemenceri ini, gua sudah nggak pernah lagi beli sebelah di tempat lain. Gua kenal sebelah kemenceri ini sudah hampir 5 tahun guys. Jadi maksud gua nggak ngerti sebelah di tempat lain itu rasanya seperti apa, bentuknya seperti apa, itu sudah 4-5 tahunan lah. Kalau nggak salah gua kan ya 4-5 tahunan lah di tempat lain. Kalau nggak salah gua inget ya, apa pernah makanya gua beli saya di Nongceri ya. Nah, gua ingat dulu. Oh enggak sih yes, sorry, gua pernah beli sebelah tempat lain tahun ini. Di daerah mana ya, gua lupa. Bentar, ya. Di sebelah di daerah SMA 11 ya pernah guys. Gua coba guys tahun ini guys. Sorry berarti nggak jadi. Tapi nggak enak guys. Jadi nggak 4-5 tahun yang lalu lah. Mungkin sebulan 2 bulan yang lalu lah. Itu pertama kalinya itu lah. Gua nyoba sebelah yang modelan seperti sebelah prasmanan gitu guys. Dia tuh ambil kayak per piece-nya berapa, terus apa itu namanya sayurnya apa aja,
ambil sendiri guys, sebelah prasmanan namanya. Oh, gua nggak beli sih, guys. Oh iya, beli. Tadi makan di tempat. Tapi itu gak gratis gua sih, jadi gua bilang, mas coba mas, mas. Masa kamu beli di 6 ceri terus? Coba di tempat ini mas. Karena kan tempatnya baru ya, dan bersih banget, bagus banget pak. Kayaknya gua coba ya. Karena yang gua rasakan cuma rasa kunyit aja yang kuat. Tapi semenjak sebelum itu kayaknya gua belum pernah deh, selama 4 atau 5 tahun ini beli coklat di tempat lain. Ya itu gak gratis gua sih, beli coklat tas makanan. Di tempat lain. Tapi gua nggak bikin videonya. Ya gua nggak bikin video. Ini tuh ya guys, sebelah lempiar ini ya, mengingatkan gua dengan yang namanya menu sup asparagus. Biasanya gua beli sup asparagus seperti ini guys, teksturnya guys. Ini dulu, kalau diorak-arik kayak gini, terus bumbu asparagusnya kuat banget. Ya banget sup asparagus ya guys. Udah persis kayak gitu teksturnya ini, sup asparagus kepiting. Jadi modelannya tuh persis banget gini guys. Jadi tiap kali suapan kuahnya ini kaya akan bumbu dan telur orak-ariknya seperti ini. Ya, sup asparagus guys, gua baru inget. Persis banget rasanya kayak gini. Sorry, bukan rasa, tekstur kuahnya. Oh, rasanya beda, cuma tekstur kuahnya ini persis banget. Walaupun nggak cair-cair banget, agak kental sedikit. Ya persis banget guys, sama sup asparagus. Gua benar-benar baru ingat, persis banget. Banyak keluar yang anjur kayak gini dan berbumbu. Jadi tiap suapannya itu kaya dengan rasa.
dulu sebelum bokap gua meninggal ya, entah itu ulang tahun gua, entah itu ulang tahun pernikahan bokap dan nyokap, itu kadang-kadang gua diajak makan di tempat resto langganan gua dari kecil. Mungkin bokap gua kan udah nggak ada 3 tahun ya, mungkin sekitaran 3,5 tahun lah sebelum bokap gua nggak ada. Gua terakhir makan sup asparagus. Ada satu resto yang benar-benar langganan gua banget ya. Dan gua ketika punya duit berlebih, gua selalu mengadakan pesta makan bersama keluarga gua di sana. Dari nenek, bokap, nyokap dulu kalau masih ada, terus bude gua, anak-anaknya, adik-adik sepupu gua selalu ajak ke sana. Hanya event-event tertentu aja, karena restonya lumayan mahal guys, mahal banget. Bukan lumayan lagi, mahal banget. Gua dengan berapa orang ya? Dari keluarga gua 4, nenek 6, bude dan pak D 2, 8. Sepupu gua yang dari bude itu 2, 10. Terus ada sepupu dari adiknya nyokap gua 2 orang juga, total 12. Itu gua habis 1.200.000. Tapi ya menunya banyak sih, ada kayak gurame asam manis, nasi goreng, bakmi, terus sup asparagus ini juga termasuk favorit gua. Terus ada gurame bakar rica-rica gitu guys. Menurut gua sama ya, karena menunya itu ya nggak terlalu banyak lah sebenarnya. Kayak apa tuh, sebenarnya untuk ukuran resto itu normal ya, tapi buat gua kan mahal. Ngeluarin uang 1 juta ke atas buat makan kan mahal, tapi gua emang sengaja pada saat itu. Pokoknya gue masih ingat nasi goreng, bakmi, makanan terakhir di sana ya. Terus sup asparagus, gurame asam manis itu favorit gue banget guys kalau di sana. Terus juga gue kadang nambah gurame bakar kecap atau enggak gurame bakar rica-rica. Biasanya belinya 1 atau 2. Udah enggak sampai 10 macam kok guys sananya itu. Tapi nggak termasuk minumnya juga banyak guys. Kalau ke resto itu gua selalu pesan entah itu susu soda gembira atau enggak milkshake vanilla. Udah itu andalan gitu. Kalau nggak pengen keduanya biasanya gua beli es teh. Ini resto cukup legend lah guys di Surabaya ini. Namanya tuh Wapu. Jadi itu tempatnya tuh di pojokan gitu guys, dekat Universitas Unair Surabaya. Pas banget pas seberangnya Unair. Gua nggak tahu sih kampus apa itu namanya, pokoknya seberangnya Unair, di daerah Rumah Sakit Karamenjangan, Surabaya. Ya di situ guys, itu resto legend guys, legend banget. Dulu sempat buka cabang agak lebar sedikit lah,
tapi tutup. Kalau kepo coba browsing aja tuh, Labu Chinese food seberang Unai. Kalau kalian kepo itu menu favorit gua bang. Dan gua tuh selalu nggak bisa ganti menu guys. Menu wajib gua tuh kalau makan di sana tuh kurangnya asam manisnya. Wajib banget guys. Kalau gua kesana tuh menu wajib tuh gua nggak mau ganti menu. Kalau menu yang lain kayak sopas rebus ini opsi lain lah. Tapi yang paling wajib banget ketika di sana itu gua pesen gurame asam manis. Dah, itu harga mati guys. Seingat gua ya, kalau harganya itu sekitar 80 ribuan ya untuk gurame asam manis. Nah, which is itu menurut gua itu mahal banget ya. Oh, di dekat rumah gua ini ada resto juga guys. Untuk gurame asam manisnya itu nggak sampai 80 ribu. Ada yang jual 35, ada yang jual 45, ada yang 50, ada yang 60 gitu guys. Ada yang 60 ribu paling mahal di sini. Tapi itu pun kelasnya resto yang besar ya, kayak model divisi gitu guys. Tapi di sana itu guys, resto Bakpo itu ternyata bokap gue yang meninggal ini nggak cocok sebenarnya. Dia tuh lebih suka kayak di Prima Rasa, ikan bakar Cianjur, dia lebih suka ke situ. Jadi gua tuh sering banget diajak ke Prima Rasa atau ke IBC kalau habis bayaran kerja ini, bisa bergaji gitu ya, langsung dari entah itu ke IBC dari Prima Rasa. Samping dari rumah gua ini dekat banget IBC dan Prima Rasanya, gua suka banget ya namanya ikan bakarnya IBC dan Prima Rasa. Dan gua kan nggak suka guys ikan bakar, gua kan sukanya gurame asam manis. Di dua resto itu, entah itu di Prima Rasa dan di IBC, itu gua nggak cocok gurame asam manisnya, dan gua nggak suka ikan bakar. Gua sampai hafal ya pesanan buka gua ya. Lalu kalau nggak bisa kakak goreng yang ditekuk-tekuk itu guys, kalau nggak gitu ya ikan bakar. Udah, lalu kalau habis beliau dapat gaji itu, gua dan keluarga gua sering banget lah diajak ke Prima Rasa sama IBC. Kalau nggak lagi pertemuan dengan keluarga besar gitu, selalu ke situ. Karena menunya tuh lebih ke tradisional sih guys. Kalau IBC dan Prima Rasa itu
Kalau resto yang gua suka itu lebih ke arah modern, arah masakannya tuh guys. Jadi bokap gua tuh lidahnya lebih lidah Jawa banget guys. Kalau gua ini nggak terlalu lidah Jawa banget lah. Ya lidah Jawa. Cuma gua lebih cenderung ke kayak Chinese food, kayak kalau makan luar, burger, pizza gitu gua masih masuk. Dan bokap gua tuh nggak masuk guys kalau makan makanan yang gitu. Hotdog gua tuh suka banget hotdog. Tapi ya ketika resto wapu itu ya event-event gede aja, kalau enggak gua minta ke wapu gitu baru guys, ke wapu. Tapi gua nggak berani guys. Kalau bukan gua pengen ke IBC ya, IBC gua gimana rasa gua minta gitu. Kalau nggak pengen banget gua nggak berani guys. Karena apa? Karena gua sadar diri guys, yang dapat uang kan bokap dan nyokap gua harus turutin mereka dong. Masa egois turutin gua sendiri? Karena yang cari uang kan mereka. Terus kalau misalnya gua paksain, gua kan tahu harga makanan di Wapu tuh mahal-mahal juga. Jadi nggak panas gitu kalau nggak momen-momen tertentu aja makan ke situ. Waduh, kurang jauh, harga makanannya juga mahal. Dan selera keluarga gua emang lebih cenderung ke arah makanannya seperti di BC dan Prima Rasa. Itu guys kurang lebih tentang makanan ini yang gua makan. Tapi nyambungnya ke resto yang gua suka dan keluarga gua suka. Ternyata agak melenceng jauh ya. Makannya makan sebelah, karena ini teksturnya persis banget dengan apa itu namanya, sop asparagus. Gua malah bahas resto kesukaan gua dan kesukaan bokap dan keluarga gua. Itu kan sebenarnya konteks yang berbeda guys. Tapi ya sudahlah, daripada gua cuma makan aja nggak ngobrol, gua kayak rasanya kurang lega gitu rasanya. Dengan ngobrol kayak gini lepas semua beban gua. Jadi yang di pikiran gua ini bisa gua riset kembali. Kalau tadi cerita ini gua tahan guys, gua pasti kepikiran banget lah sampai nanti. Kenapa ya kok videonya kok cuma makan doang, nggak ngobrol apa? Ada yang kurang gitu. Dan ngobrol kayak ini kan, kayak gini kan ngobrol yang nggak berteks guys. Teks dalam artian apa ya, script. Nah gua nggak pernah buat video yang kayak gitu guys. Jujur videonya tak gua hapus ya, karena gua nggak suka. Kalau lebih suka video yang random seperti ini. Kalau ada yang dengar alhamdulillah, kalau nggak ada dengar ya sudah. Daripada gua ngobrol dengan script itu gua tidak suka. Sebenarnya bisa gua ngobrol by script itu bisa. Cuma ketika gua lihat ulang kok rasanya nggak gua banget ya, gua hapus guys. Gua dipekal orang yang seperti itu. Karena gua bikin video kayak ini selain cari penonton, gua juga menyalurkan unek-unek yang selama ini gua pendam di dalam hati.
karena gua kan nggak pernah guys kayak gini-gini nih gua ceritain ke teman gua nih jarang banget lah, mungkin hanya satu dua ya gua ceritain tentang kehidupan gua seperti apa, makanan kesukaan gua kayak apa, kenapa kok gua diajak ke warung itu seringnya makan Indomie gitu-gitu ya. Terus tentang masalah apapun yang gua alami gua curahkan di sini. Gua lebih nyaman ketika berinteraksi tapi tidak ada yang apa ya, tidak ada yang langsung memberikan fun fact-nya gitu. Kalau kita cerita ke orang kan langsung diberi fun fact gitu biasanya, apalagi cowok ya. Cowok itu biasanya kita teman cerita, kita carikan solusi. Teman cerita ada masalah apa, carikan solusi, atau enggak carikan pelarian gitu. Beda banget kayak cewek. Kalau cewek itu masih didengarkan gitu, dengar. Aduh, kalau cowok beda ya, pergaulannya tuh beda. Ketika kita cerita ke teman, kita selalu dialihkan ke entah itu solusi, entah itu penasehat, entah itu pelarian, kayak gitu ya. Jadi seluruh cowok ini lebih ke kalau ada masalah dinasehatin, dicarikan solusi, atau enggak dicarikan pelarian supaya masalahnya itu hilang. Seluruh cowok kebanyakan seperti itu. Tapi kalau di tempat lain ya gua nggak tahu. Tapi circle pertemanan gua ya seperti itu guys. Makanya gua itu jarang banget cerita ke teman-teman gua tentang masalah apapun yang terjadi dalam hidup gua, kecuali teman gua yang benar-benar dekat. Maksudnya daripada gua terlalu sangat amat banyak omong, maka gua akhiri dulu video makan sebelah gua kali ini. Buat kalian semua, jika suka dengan konten kali ini, tekan tombol like-nya dan komen kalau kalian ingin memberi masukan ataupun sekedar menyapa, sangat amat kupersilakan. Ya, dan kali ini juga jangan lupa untuk subscribe. Oke semuanya, bye bye guys, peace out.